Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Di sini saya akan memberikan konsep mudahnya dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Untuk konsep pertama, jika persamaannya itu berbentuk mutlak X sama dengan A, di mana X ini adalah fungsi. Maka untuk menyelesaikannya adalah kita pakai sistem positif dan negatif. Yang pertama adalah positif, maka X sama dengan A. Lalu yang kedua adalah negatif. Berarti negatif X sama dengan A. Maka dari kedua ini nanti akan diperoleh nilai X-nya. Selanjutnya untuk konsep kedua adalah bentuk persamaan mutlaknya seperti ini. Mutlak X sama dengan mutlak Y. Di mana X dan Y itu adalah fungsi. Maka untuk menyelesaikan persamaan mutlak yang bentuknya seperti ini adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Dari sini kita bisa peroleh X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat sama dengan 0. Maka ini sama saja dengan X ditambah dengan Y, lalu X dikurang dengan Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 1 untuk bagian A. Mutlak M ditambah dengan 4, dikurang 2. Ini mutlak negatif 4, berarti positif 4 jadinya sama dengan 3. Maka mutlak M ditambah dengan 4 dikurang dengan 2 dikali 4 itu adalah 8 sama dengan 3. Selanjutnya ini mutlak M ditambah dengan 4 berarti ini sama dengan 3 ditambah dengan 8. Maka mutlak M ditambah dengan 4 sama dengan 11. Maka sampai di sini kita bisa menggunakan aturan positif negatif. Yang pertama kita ambil yang positif, berarti M ditambah dengan 4 sama dengan 11, sehingga M itu sama dengan 11 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 7. Yang kedua adalah negatif, berarti negatif dalam kurung M ditambah dengan 4 sama dengan 11, maka ini adalah negatif M dikurang 4 sama dengan 11. Berarti negatif M sama dengan, ini pindahkan menjadi 15, sehingga M itu sama dengan negatif 15. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 15 dan 7. Selanjutnya untuk soal nomor 1B, maka mutlak 8 dikurang dengan 2N, ini sama dengan mutlak 3N dikurang dengan 5, per mutlak negatif 5 itu adalah 5. Selanjutnya kita bisa kali silang, berarti 5 dikali dengan mutlak 8 dikurang dengan 2N, sama dengan mutlak 3N dikurang dengan 5. Selanjutnya 5 ini bisa kita kalikan ke dalam mutlak ini, berarti menjadi mutlak 40 dikurang dengan 10N, sama dengan mutlak 3N dikurang dengan 5. Untuk soal nomor 1B ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Untuk cara yang pertama, itu menggunakan aturan positif negatif, berarti kalau kita ambil yang positif, maka di sini 40 dikurang dengan 10N sama dengan 3N dikurang dengan 5, maka ini menjadi, ini pindahkan, menjadi negatif
13N sama dengan yang ini ke sini, maka menjadi negatif 45, sehingga nilai N-nya itu sama dengan 45/13. Untuk yang negatif, berarti negatif dalam kurung 40 dikurang dengan 10N sama dengan 3N dikurang dengan 5. Berarti ini negatif 40 ditambah 10N, karena negatif kali negatif adalah positif, sama dengan 3N dikurang dengan 5. Selanjutnya, 10N dikurang dengan 3N, sama dengan negatif 5 ditambah dengan 40. Berarti ini 7N sama dengan 35, maka N-nya sama dengan 35 dibagi 7 adalah 5. Selanjutnya, untuk cara 2, kita menggunakan konsep yang kedua dari sini. Maka dari sini kita bisa tulis 40 dikurang dengan 10N dikuadratkan sama dengan 3N dikurang dengan 5 dikuadratkan. Maka ini menjadi 40 dikurang dengan 10N dikuadratkan dikurang 3N dikurang 5 dikuadratkan. Sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa selesaikan 40 dikurang dengan 10N, lalu ditambah 3N dikurang dengan 5. Selanjutnya, yang kurang berarti 40 dikurang dengan 10N, dikurang 3N dikurang dengan 5. Sama dengan 0. Maka hasilnya 40 dikurang dengan 5. Ini adalah 35. Lalu negatif 10N ditambah dengan 3N. Ini adalah negatif 7N. Dikali 40, negatif kali negatif jadi tambah, berarti 45. Lalu negatif 10N dikurang 3N, berarti negatif 13N. Sama dengan, maka sampai di sini kita bisa peroleh nilai N-nya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti yang pertama itu 35 dikurang dengan 7N sama dengan 0. Ini sama saja dengan 7N sama dengan 35. Maka N sama dengan 35 dibagi 7 adalah 5. Dan yang kedua, itu adalah 45 dikurang dengan 13N sama dengan 0, maka ini sama saja dengan 13N sama dengan 45. Sehingga N sama dengan 45/13. Maka sampai di sini hasilnya sama, ini adalah 45/13, ini juga 45/13, ini N sama dengan 5, dan N sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 45/13 dan 5. Selanjutnya kita ke soal 1C. Dari sini maka 10 ini bisa kita pindahkan ke sini menjadi negatif, berarti ini negatif 4 dikali dengan mutlak 4 dikurang dengan 5P sama dengan berarti jadinya negatif 36. Lalu sama-sama kita bagi dengan negatif 4. Berarti ini menjadi mutlak 4 dikurang 5P sama dengan negatif 36 dibagi dengan negatif 4 adalah 9. Maka sampai di sini kita bisa gunakan konsep positif negatif. Yang pertama adalah positif, berarti 4 dikurang dengan 5P sama dengan 9. Negatif 5P sama dengan, ini pindah menjadi 5, maka P sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk yang negatifnya, berarti negatif dalam kurung 4 dikurang dengan 5P sama dengan 9. Berarti ini negatif 4 ditambah dengan 5P sama dengan 9.
Maka 5P-nya itu sama dengan berarti 13. Maka P sama dengan 13/5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah -1 dan 13/5. Selanjutnya soal nomor 2A. Untuk soal nomor 2A ini kita bisa gunakan dengan dua cara. Untuk cara yang pertama kita menggunakan konsep positif negatif. Berarti untuk yang positif kita bisa gunakan 6X dikurang 12 sama dengan X ditambah dengan 8. Maka yang ini X-nya pindah ke sini, lalu ini ke sini. Berarti 6X dikurang dengan X ini adalah 5X sama dengan 8 ditambah dengan 12. Berarti 20. Maka X-nya sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4. Selanjutnya yang negatif, berarti negatif dalam kurung 6X dikurang dengan 12 sama dengan X ditambah dengan 8. Berarti ini negatif 6X ditambah 12 sama dengan X ditambah dengan 8. Berarti X ke sini menjadi negatif 7X sama dengan, ini 12 yang pindah ke sini menjadi negatif 4. Maka X-nya sama dengan 4/7. Ini untuk konsep pertama. Selanjutnya untuk cara kedua, masing-masing ruas kita kuadratkan, maka menjadi 6X dikurang dengan 12, ini dikuadratkan sama dengan X ditambah dengan 8, ini dikuadratkan. Maka ini menjadi 6X dikurang dengan 12 kuadrat dikurang X ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita selesaikan. Berarti 6X dikurang 12 ditambah dengan yang ini, berarti X ditambah dengan 8. Selanjutnya 6X dikurang dengan 12, lalu dikurang dengan X ditambah dengan 8, sama dengan 0. Maka sampai di sini 6X ditambah dengan X, berarti 7X, negatif 12 ditambah dengan 8, ini berarti negatif 4. Selanjutnya ini 6X dikurang dengan X, berarti 5X, lalu negatif 12, ini negatif dikali dengan positif menjadi negatif, berarti menjadi negatif 20. Sama dengan 0. Maka sampai di sini 7X dikurang dengan 4 sama dengan 0, maka 7X itu sama dengan 4, X-nya sama dengan 4/7. Selanjutnya di sini 5X dikurang 20 sama dengan 0, berarti 5X sama dengan 20, X-nya sama dengan 20 dibagi dengan 5, berarti 4. Maka sampai di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah 4/7 dan 4. Selanjutnya soal nomor 2B. Untuk soal nomor 2B juga bisa menggunakan dengan dua cara. Maka saya menggunakan cara pertama saja. Cara pertama berarti positif dan negatif. Yang pertama adalah positif. Maka 3X ditambah dengan 8 sama dengan 4 dikurang dengan 2X. Lalu ini negatif 2X, ini pindah ke sini. Lalu ini pindah ke sini. Maka 3X ditambah dengan 2X ini menjadi 5X sama dengan, berarti 4 dikurang dengan 8, ini negatif 4. Maka X-nya sama dengan negatif 4/5. Selanjutnya untuk yang negatif, berarti negatif dalam kurung 3X ditambah dengan 8 sama dengan 4 dikurang dengan 2X. Maka ini negatif 3X dikurang 8 sama dengan 4 dikurang dengan 2X. Berarti negatif 3X ini pindah menjadi tambah 2X sama dengan 4, ini pindah menjadi tambah 8. Berarti ini negatif X sama dengan 12, X-nya itu sama dengan negatif 12.
maka himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 12 dan negatif 4/5. Untuk cara kedua bisa dicari, pasti nanti hasilnya akan sama dengan cara yang pertama. Selanjutnya soal nomor 2C, maka dari sini kita bisa ubah soal ini menjadi mutlak 5X dikurang 8 sama dengan mutlak 13 dikurang dengan 2X. Maka ini juga bisa kita gunakan dengan dua cara. Maka di sini saya akan menggunakan cara yang pertama. Yang pertama saya ambil adalah yang positif, berarti 5X dikurang 8 sama dengan 13 dikurang dengan 2X. Sehingga ini menjadi 5X, ini pindah menjadi tambah 2X sama dengan 13 ditambah dengan 8. Maka ini adalah 7X sama dengan 21. X-nya sama dengan 21 dibagi dengan 7 adalah 3. Selanjutnya untuk yang negatif, berarti negatif dalam kurung 5X dikurang dengan 8 sama dengan 13 dikurang dengan 2X. Berarti ini adalah negatif 5X ditambah dengan 8 sama dengan 13 dikurang dengan 2X. Selanjutnya ini negatif 5X, ini negatif 2X, pindah ke ruas kiri menjadi tambah 2X, sama dengan 13 dikurang dengan 8. Berarti ini adalah negatif 3X, sama dengan, ini berarti 13 dikurang dengan 8 adalah 5, maka X-nya itu sama dengan negatif 5/3. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 5/3,3. Untuk cara kedua bisa dicari dengan cara mengkuadratkan, maka nanti hasilnya akan sama dengan cara pertama. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.